Salam hormat dari tim kami untuk Bapak Ibu Guru yang telah hadir menghadiri forum komunikasi dan kolaborasi hari ini. Baik, tanpa menunggu waktu yang berlama-lama, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Swasti Lukman Raja, selaku perwakilan dari tim kampus mengajar. Baik, saya akan mempresentasikan program kerja mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022, meliputi program kerja yang kami laksanakan dan yang kedua program kerja yang akan kami laksanakan ke depannya. Di sini Bapak Ibu ada sedikit quotes, exploring the education with innovation, yang berarti kami mahasiswa kampus mengajar 3 ini mengeksplor, mencari di dunia pendidikan ini apa yang harus kami kembangkan dengan inovasi, dalam tanda kutip, dengan ide-ide yang baru untuk menciptakan hal-hal yang lebih baik. Baik, program kerja yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang telah kami lakukan, yang kedua, latar belakangnya, dan tujuan kegiatan yang akan kami lakukan. Bapak Ibu sekalian, di sini kami memaparkan program kerja yang sudah terlaksana. Sebelumnya kami juga sudah meminta persetujuan program kerja yang kami susun dengan rinci kepada Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak Kepala Sekolah sangat menyetujui dengan baik. Oleh karena itu, program kerja yang sudah kami laksanakan pada poin 1, mengajar. Program kerja mengajar ini, Bapak Ibu sekalian, berangkat dari latar belakang kami mengobservasi pada tanggal 1 Maret 2022 yang lalu. Pada tanggal 1 Maret itu, terima kasih kepada Ibu Widya yang sudah mengarahkan kami dan bersedia kami wawancarai mengenai keadaan di sekolah kita ini, di mana kami mendapatkan potensi maupun kemampuan adik-adik di sini masih minim. Oleh karena itu, tim kami berinisiatif untuk melaksanakan segera program kerja mengajar. Adapun tujuan kami melaksanakan program kerja mengajar ini agar kemampuan literasi maupun numerasi adik-adik di sekolah kita ini semakin meningkat dari step dasar, step menengah, hingga step yang tinggi. Baik Bapak Ibu, untuk program kedua yaitu les tambahan. Les tambahan ini Bapak Ibu berangkat dari latar belakang hasil observasi awal kami, juga adik-adik di SD Negeri 091355 ini kurang dalam belajar di rumah. Mengapa kurang? Mungkin ada beberapa faktor penyebabnya. Kami mendengar keluh kesah adik-adik di sana bahwasanya pulang sekolah, adik-adik di sana pergi ke ladang, Bu, Miss, kami nggak sempat belajar, Miss, mengerjakan tugas, Miss, nggak sempat. Maaf ya, Miss, pulang sekolah kami harus ke ladang. Seperti itu, Bapak Ibu. Di sini kami berinisiatif bagaimana membuka ide ataupun menyampaikan motivasi bahwasanya orang tua juga harus mendukung anak-anaknya untuk belajar yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami berinisiatif juga menyalurkan surat kepada orang tua siswa untuk izinnya. Kami sangat berterima kasih, banyak respon orang tua dari adik-adik sekalian di SD Negeri Burung Panai ini menyetujui dan bahkan mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti les tambahan. Untuk adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan potensi mereka, baik secara akademik, pembelajaran di sekolah, kami undang di sana. Dan kami juga mendapat informasi bahwasanya adik-adik di sekolah ini tidak mengikuti belajar bahasa Inggris. Kami berinisiatif untuk mengajari mereka bahasa Inggris, karena kami yakin dan kami sadar bahasa Inggris sekarang ini sangat diperlukan. Dan nanti ketika adik-adik dari SD ini lulus dari SD masuk ke SMP, mereka akan lebih banyak berpeluang untuk mendapatkan peluang-peluang apa yang akan mereka kembangkan. Untuk program yang ketiga, pojok literasi digital. Bapak Ibu sekalian, dari kata digital berarti ini adalah kata untuk memanfaatkan teknologi. Bapak Ibu sekalian, teknologi adalah harus kita manfaatkan. Teknologi adalah harus efisien kita manfaatkan. Sangat disayangkan sekali jika teknologi tidak kita manfaatkan untuk meningkatkan apa? Banyak Bapak Ibu untuk meningkatkan potensi siswa-siswi kita dan juga meningkatkan kreativitas kita. Kita mengetahui di jejaring digital ini mudah mengakses informasi
informasi, ada baiknya kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas sekolah kita ini. Adapun untuk tujuan dari program kerja ini adalah Bapak, Ibu, guru maupun siswa-siswi dapat mengakses, dapat mencari berbagai sumber ilmu untuk diaplikasikan di sekolah. Untuk baik Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan dari 3 program kerja kami yang sudah terlaksana, ada beberapa keluhan maupun kendala yang kami hadapi. Yang pertama, program kerja mengajar. Kendala yang kami hadapi Bapak Ibu, kami sangat khawatir dikarenakan kami membimbing secara intensif para adik-adik yang kurang bisa membaca, kurang bisa mengenal huruf di luar. Mereka berbeda dari ruangan kelas. Kami mengkhawatirkan mereka ketinggalan pelajaran nantinya. Mereka ketinggalan pelajaran bahasa Indonesia, matematika yang diajarkan oleh gurunya di sekolah. Kami mengharapkan untuk saran maupun kolaborasi sekolah untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswi maupun adik-adik di sekolah kita ini. Baik, untuk kendala yang kami hadapi dari program kerja les tambahan, sebenarnya Bapak Ibu, kami sudah berinisiatif les tambahan ini kami buat di 2 sesi. Sesi pertama untuk adik-adik yang lokasi rumahnya dekat dengan sekolah Urung Pane, khususnya di Urung Pane 1. Baru yang kedua di lokasi adik-adik yang bertempat tinggal di Urung Pane 2, tepatnya di Desa Sahala, Kecamatan Purba. Nah, dari hasil yang telah kami laksanakan, kami sangat berterima kasih. Adik-adik di lokasi Urung Pane ini masih mau hadir untuk mengikuti les tambahan. Dan untuk sesi yang kedua ini, adik-adik yang berlokasi di Urung Pane 2, mereka juga mau hadir, tetapi ada sedikit siswa yang merasa terkendala. Miss, kami tidak diizinkan orang tua. Oleh sebab itu kami mengharapkan solusi maupun saran dari pihak sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk kendala maupun untuk kendala yang kami hadapi di pojok literasi digital ini, ya kami melihat informasinya adanya kurangnya handphone ataupun smartphone para siswa-siswi. Nah, kami mengatakan kepada adik-adik, Dek, adanya handphonemu? Nggak ada, Miss. Handphone mamaku yang ada, Miss. Nggak apa-apa, izinkan dulu sama mama ya, Dek. Mak, kami mau belajar loh, Mak. Di sekolah kami ada pojok literasi digital. Bisa loh, Mak, belajar dari handphone. Dari handphone, Mak. Di ladang pun bisa belajar, Mak. Gitulah kami sarankan kepada adik-adik dan syukur-syukur hasilnya akan kelihatan nantinya. Selanjutnya untuk program kerja yang keempat, Read Aloud. Read Aloud ini Bapak Ibu adalah suatu kreativitas kami untuk mengarahkan motivasi siswa-siswi dalam belajar. Memotivasi mereka untuk semangat dalam pelajaran. Di mana Read Aloud ini kami membacakan sebuah teks, baik teks berita maupun teks novel ataupun teks dongeng. Kami membacakan secara cepat di depan, mereka akan menganalisa apa yang dikatakan miss-nya. Mereka akan menangkap, mereview kembali apa yang dikatakan. Pada program kerja di Aloud ini, kami sangat mengharapkan adik-adik semua mempertajam daya ketangkasan mereka dan daya mereka, motivasi mereka dalam belajar. Selanjutnya program kerja yang kelima, edukasi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sudah 2 tahun kita dilanda COVID-19 dan ketepatan kami mahasiswa kampus mengajar 3 diterjunkan ke lapangan di masa COVID-19. Oleh karena itu dari Kemendikbud mengarahkan kami mahasiswa kampus mengajar 3 harus menjadi duta COVID-19, di mana duta COVID-19 ini harus dijalankan di sekolah, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, karena akan sangat berdampak, di mana tujuan maupun output yang kami laksanakan dari yang kami laksanakan para pihak sekolah, baik guru-guru dan para siswa-siswi tidak terpapar dari COVID-19. Untuk prosedur yang kami lakukan dalam edukasi COVID-19 ini, kami sebisa mungkin kami berusaha sebaik mungkin mengarahkan adik-adik sebelum memasuki ruangan kelas, mereka harus mencuci tangan mereka harus wajib memakai masker, dan mereka harus menjaga kesehatan mereka. Selanjutnya untuk program kerja yang ke-6,
ekstrakurikuler pramuka. Yang melatar belakangi kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini, Bapak Ibu sekalian, kami yakin di SD Negeri 091355 ini para siswa-siswa di sini memiliki banyak potensi. Mereka pasti memiliki minat dan apa yang harus mereka kembangkan, dan tentunya sangat berguna bagi mereka ketika mereka sudah di sekolah ini, di SMP, bahkan di tingkat yang SMA. Memulai dari hal tersebut, kami mengarahkan mereka untuk berani, percaya diri, dan bertanggung jawab. Kemarin Bapak Ibu, saya berbincang-bincang dengan beberapa mahasiswa. Saya bertanya, Dek, apa yang cita-citamu, Dek? Miss, aku pingin jadi dokter, Miss. Aku pingin jadi polisi, Miss. Aku pingin jadi guru, Miss. Kenapa kau suka jadi polisi? Kenapa kau suka jadi guru? Aku pingin loh, Miss. Kalau polisi kan, Miss, berani. Kalau polisi kan, Miss, bertanggung jawab. Kalau maunya jadi polisi harus apa? Harus percaya diri. Nggak boleh lagi ke depan disuruh Miss berdoa. Nggak mau. Nggak boleh lagi kayak gitu, deh. Harus jadi polisi, harus berani bertanggung jawab. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang sederhana di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu, dan saya yakin semua siswa-siswi di sekolah kita ini memiliki potensinya masing-masing yang punya opportunity untuk berkembang ke depannya. Selanjutnya, program kerja yang ketujuh, pembenahan taman atau Go Green. Ya, saya yakin Go Green, pembenahan taman di sekolah kita ini harus perlu ditingkatkan Bapak Ibu. Oleh karena itu tim kami ingin berkolaborasi, karena dari taman ini, dari Go Green ini akan meningkatkan semangat belajar siswa. Situasi yang di lingkungan siswa pasti akan berdampak bagi para pelajar, pasti akan berdampak bagi guru-guru. Kenapa? Karena tidak salah Bapak Ibu, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan sekolah adalah taman. Oleh sebab itu, kita menjadikan sekolah ada taman, berarti sekolah adalah tempat yang paling nyaman untuk belajar. Adapun sedikit kami sampaikan Bapak Ibu kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan program kerja Go Green atau pembenahan lingkungan di sekolah kita ini. Kami dengar beberapa informasi adanya pihak luar yang masuk ke lingkungan sekolah ini untuk bermain voli di hari Minggu. Mungkin ini perlu tindak lanjut sedemikian rupa agar bisa terlaksana. Mereka tidak kecewa. Miss, kami udah tanam di sini Miss bunga. Hari Minggu Miss, ada orang yang bervoli di sini Miss. Sudah dipijak orang itu Miss. Oleh sebab itu kami ingin berkolaborasi untuk menyukseskan program Go Green ini. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya izinkan saya untuk mempresentasikan program kerja yang akan kami laksanakan ke depannya. Yang pertama, perayaan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2022. Bapak Ibu sekalian, kita di lingkungan sekolah tentunya harus berkompetisi. Kita harus mengharapkan siswa-siswi ini bisa menunjukkan potensi mereka, menunjukkan kreativitas mereka. Disinilah tempat mereka untuk berkreativitas. Disinilah tempat mereka untuk berani berkompetisi. Dari dasar ini, dari sekolah akan meningkat lagi keluar sekolah, bahkan bisa nanti mengikuti O2SN. Dari tujuannya tentunya untuk mengakselerasikan atau meningkatkan segala potensi maupun kreativitas yang akan mereka kembangkan. Yang kedua Bapak Ibu, pelaksanaan program kerja Mading. Bapak Ibu sekalian, program kerja Mading ini berangkat dari masalah yang kami dengar, beberapa informasi masih disalurkan kepada siswa-siswi secara lisan. Dan karena secara lisan ini kami yakin adik-adik masih kurang paham. Apa tadi yang dibilang? Lupa aku, nggak ngerti, nggak kedengaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu kami berinisiatif untuk membuat Mading. Mading ini rencana kami akan kami buat satu di kantor kepala sekolah dan satu di setiap kelas untuk menempelkan beberapa informasi penting, baik informasi dari kepala sekolah, guru-guru, ataupun kreativitas. Misalnya adik-adik kelas 5 memiliki ide menulis sebuah cerpen. Bisa nanti kami tempelkan di Mading ini agar semua orang tahu, terlebih pihak sekolah ini, dan dia juga merasa senang. Dia akan meningkatkan skill menulis dia maupun menggambar. Kami juga memperbolehkan mereka untuk menempelkan karya-karya mereka. Seperti itu Bapak Ibu.
Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini kami lampirkan kalender pelaksanaan kegiatan kami, dimulai dari survei awal yang kami lakukan di 1 Maret, yang kedua pelaksanaan program kerja mengajar yang kami lakukan di setiap hari. Kami akan mengajarkan mereka bagi kelas yang kosong ataupun guru-guru yang masih kosong, kami berinisiatif untuk mengajarkan mereka. Selebihnya kami akan membimbing mereka yang harus dibimbing, misalnya kelas 1 belum tahu membaca, belum tahu menghitung, dan lain sebagainya. Baru yang ketiga pelaksanaan program pojok literasi digital sudah kami laksanakan. Yang keempat les tambahan dalam progres sudah kami laksanakan dan akan kami laksanakan ke depannya. Yang kelima program Read Aloud juga sudah kami laksanakan. Yang keenam edukasi COVID-19 juga kami laksanakan. Yang ketujuh perayaan Hardiknas, dan yang ke-8 pelaksanaan program kerja ekstrakurikuler pramuka. Baik Bapak Ibu sekalian, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mengharapkan di forum komunikasi dan kolaborasi kampus mengajar dan pihak sekolah bisa bekerja sama ke depannya Bapak Ibu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih. Di sini izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari teman kami. Pada presentasi ini saya akan mempresentasikan hasil asesmen kompetensi minimum atau yang dapat kita singkat dengan AKM yang telah kami lakukan pada tanggal 23 Maret 2022. Pada presentasi ini kami mempresentasikan hasil pretest pada bidang numerasi level 2 untuk kelas 5. Berdasarkan hasil pretest yang kami lakukan, kami melakukan penskoran di laman Pusmenjar, dan ini adalah hasil dari adik-adik yang telah melakukan pretest. Dan berdasarkan hasil penskoran, di mana sebagian besar berada pada kategori PIK atau perlu intervensi khusus dan kebutuhan dasar. Ini merupakan sebuah awal yang baik untuk adik-adik kita dalam mengikuti asesmen kompetensi minimum. Namun besar harapan kami ke depannya melalui forum komunikasi ini antara kami tim kampus mengajar dengan pihak sekolah dapat melakukan kolaborasi untuk meningkatkan kategori dari hasil penskoran asesmen kompetensi minimum dari siswa di SD di sekolah kita. Sangat besar harapan kami bahwa nantinya pada pelaksanaan asesmen berikutnya kategori dari hasil penskoran siswa dapat berubah ke kategori cakap. Adapun latar belakang dari rendahnya tadi kategori skor dari adik-adik kita, salah satunya dipengaruhi dari bisa kita lihat bersama di persentase jawaban soal, di mana pada gambar yang dapat kita lihat bersama dari semua level kognitif dari asesmen bagian numerasi, jumlah atau persentase siswa yang menjawab per levelnya itu masih 1%. Oleh karena itu kami sangat membutuhkan dukungan dari pihak sekolah Pak dan Ibu untuk bisa kita berkolaborasi bersama untuk membantu adik-adik kita untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya untuk nanti pada saat pelaksanaan asesmen kompetensi minimum hasil yang kita dapatkan dapat sesuai dengan yang kita harapkan. Baiklah, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi pada hari ini. Sebelum menutup presentasi, kami ingin menampilkan sebuah video dokumentasi kegiatan kami selama 1 bulan melakukan program kami di sekolah.
Yaitu ini adalah salah satu siswa ya, siswa kelas 5, di mana adik ini kami minta untuk menuliskan kata pensil, dan dia masih di awal kami mengajak mereka keluar, dia belum mampu untuk menuliskan kata pensil, dan ini dibantu oleh kami untuk dia bisa menuliskan kata pensil dengan menuliskan satu persatu huruf. Ini adalah kegiatan di mana kami selain mengajar, kami juga mendampingi guru untuk mengajar di dalam kelas. Ini adalah hasil dari edukasi COVID yang kami lakukan, di mana dari adik-adik kita sudah pandai untuk mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan. Ini adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Adik-adik di sini sangat senang, di mana mereka menampilkan yel-yelnya masing-masing dan mereka sangat percaya diri. Ini adalah program Go-Green yang telah kami laksanakan, yaitu untuk saat ini masih dalam pemasangan pagar. Dan ini adalah pojok literasi. Dari video ini kami sedang melakukan sosialisasi kepada mereka, di mana kami juga mensosialisasikan aplikasi yang kami gunakan, karena 100% dari kelas tersebut belum mengenal aplikasi Google Classroom yang kami gunakan sebagai pojok literasi. Dan ini berada di kelas 4. Dan ini adalah kegiatan Readlog, di mana kami membacakan sebuah cerita yang mengandung banyak motivasi kepada adik-adik secara langsung, dan mereka sama-sama menyimak dan menceritakan. Dan ini adalah kegiatan nilai tambahan, di mana kami mempersiapkan alat-alat dan keperluan yang kami butuhkan dalam nilai tambahan ini, di mana kami melakukan sebuah triplek dan dibagi 3 untuk menjadi papan tulis di Dusun Sahala. Ini adalah diskusi yang kami lakukan bersama Ibu RT di sana di Dusun Sahala. Ini adalah adik-adik yang sedang belajar di les tambahan di sekolah, dan ini les tambahan di sekolah.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan program kegiatan yang telah kami laksanakan di sekolah ini dan yang akan kami laksanakan di hari yang akan mendatang. Dan kami juga telah menyampaikan hasil AKM. Usaha harapan kami melalui forum komunikasi ini antara tim kampus mengajar dan sekolah dapat saling berkolaborasi untuk menyukseskan tujuan dari Kemdikbudristek untuk menciptakan generasi muda yang dapat memajukan negara kita nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pada saat presentasi kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman saya yang melakukan presentasi. Sekarang kita masuk kepada acara kita selanjutnya, yaitu saran dan masukan. Baik, terima kasih. Pertama sekali, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara forum komunikasi dan kolaborasi dengan pihak sekolah. Dan seperti itu ya, tim kedua. Ya, baik. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, Bapak Wendri Luman Raja. Terima kasih Pak atas selamatannya. Iya, yang saya hormati Ibu Widi sebagai guru Pamong dan yang kami banggakan juga ya adik-adik mahasiswa. Iya, Pak Luman Raja jelas memang kehadiran daripada kampus mengajar yang ada di SD 55 khususnya memang membuat ada perubahan cukup sangat bermanfaat bagi sekolah kita. Dalam masih 1 bulan saya Pak di sini, 1 bulan bertugas di SD ini memang mereka membawa keaktifan di dalam kelas, membawa apa kita bilangnya perubahan baik cara si anak tadi ya dalam belajar. Memang kita akuin memang inilah kelemahan daripada sekolah di desa itu, banyak kekurangan-kekurangan yang membuat program-program mereka itu memang cukup tertantang. Ya, kita lihat di sini tadi yang sudah mereka laksanakan, yang pertama itu mengajar ya. Mengajar program kerjanya ada tadi 7 yang sudah terlaksana, 2 yang belum. Kan seperti itu ya. Yang pertama mengajar. Iya, untuk peningkatan literasi dan numerasi. Ya, literasi itu kan literatus, orang dari bahasa Latin apa itu? Literatus ya. Ya, orang yang mau belajar, kan kira-kira gitu. Artinya orang yang mau belajar di sini mungkin membaca, menulis, menghitung, bahkan sampai dia dapat memecahkan masalah dalam hidupnya. Kira-kira seperti itu kalau kita lihat. Nah, kemudian yang kedua ada les tambahan. Les tambahan di sini tadi, mohon maaf sekali lagi, tadi les tambahannya itu berarti di luar sekolah kah itu? Atau yang di luar sekolah ya, yang dilakukan di hari Sabtu itu ya, itu laporan kalian ya. Iya, baik. Memang laporan daripada adik-adik mahasiswa Pak pembimbing memang benar mereka sudah melaksanakannya dan memang banyak respon daripada orang tua mendukung. Namun masih ada satu-satu di antara orang tua ini ya memang dalam tanda kutip membantu teladan. Tapi itu pun
usaha kita untuk menyampaikan kepada orang tua bahwasannya ini kegiatan-kegiatan untuk peningkatan daripada apa tadi tujuan daripada literasi tadi, peningkatan literasi numerasi tadi sudah kita sampaikan, Pak Pembimbing. Kita berupaya supaya kehadiran daripada adik-adik mahasiswa itu tidak kita katakan kehadiran mereka itu memang untuk menguntungkan mereka, kira-kira gitu, Pak dosen. Nah, kemudian yang ketiga ada pojok literasi digital. Mohon maaf, ini yang di mana ini? Oh, di Google Classroom kemarin ya. Oke, baik. Nah, memang Pak dosen perlu kami laporkan di sini juga memang terkendala dengan teknologi, di mana memang masyarakat itu masih kaku di dalam menggunakan teknologi, ditambah dengan jaringan yang belum bagus untuk waktu-waktu atau tempat-tempat tertentu. Kemudian ada lagi edukasi COVID-19 yang benar, Pak Ketua, Pak dosen, memang mereka sudah memberikan bagaimana cara pola hidup yang sehat, terkhusus yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian ekstra pramuka, ini masukan ini, kebetulan saya itu kan baru sekali kemarin pembina upacara. Nah, pembina upacara kebetulan memang baru sekali itu saya pembina. Memang saya nggak tahu karena kebetulan kan kalian di SD, cuman kita kan sekolah ini satu atap gitu. Kira-kira jangan SD-nya saja yang dibimbing, ya kan, kampus mengajar itu kan artinya karena ini satu lingkungan, coba nanti dibimbing juga, ya kan, coba dibimbing juga yang SMP. Jelas saya melihatnya situ, saya yakin siswa itu mampu, cuman nggak ada yang mengarahkan, kira-kira seperti itu. Ya, itu harapan Bapak. Kemarin kan sudah janji ya untuk minggu depan saya juga nanti pembina situ, saya lihat dulu bagaimana kemampuan adik-adik nanti untuk membimbing mulai dari pelaksanaan pramuka ini. Pelaksanaan upacara nanti. Karena kalau kemarin coba, ada nggak yang aneh di dalam tertib acaranya itu? Ada yang memperhatikan? Tertib acaranya lah, susunan daripada tertib acaranya. Ada yang memperhatikan? Secara ini fundamental, artinya memang penting kali tata urutannya. Ada yang lihat? Upacara kan kemarin? Ikut ya? Ikut. Nah, setelah Hening Cipta, apa itu? Maksudnya? Harusnya Pancasila, bukan undang-undang. Di saat itu undang-undang dulu baru Pancasila. Nah, seperti itu kita harus lihat, itu fatal, gitu ya. Besok juga kalian waktu membimbing atau melatih daripada anak-anak kita nanti, itu kalau sempat ada tamu kemarin itu, kalau aku udah malu kali habis itu. Pasti. Karena duluan undang-undang, Pak dosen. Baru Pancasila. Iya. Jadi cuman udah terlaksana aja, sudahlah mainkan saja, kira-kira gitu Pak dosen. Nah, ya. Nah, setelah itu nanti itu fatal itu ya. Fatal. Nah, jadi nanti tolonglah. Berikut ada di sini itu untuk ekstra pramuka. Kemudian Go Green. Go Green ya jelas. Memang cuman itu tadi kelemahan kemarin ya. Ada siswa itu yang merusak tamannya taman kawannya. Nah, di sini memang usaha kita kemarin juga udah saya sampaikan kepada wali-wali kelasnya. Artinya di sini juga sekolah ini bukan hanya untuk menuntut ilmu, tetapi bagaimana cara si anak itu juga punya etika, punya budi pekerti, kira-kira gitu. Jadi karena kebetulan kalian juga masuk di dalam proses belajar mengajar, itu juga tujuan kalian nanti. Jadi harapan Bapak, adik-adik juga bisa menyampaikan, menyusup, kira-kira disusup. Artinya mata pelajaran matematika ini bisa disusupin, kira-kira memberikan pembelajaran
budi pekertinya. Kira-kira gitu. Ya. Yang belum terlaksana. Ya, belum terlaksana memang tanggalnya belum. Kan kira-kira gitu nih. Hari pendidikan kan gitu ya. Nah, bagaimana hasil dari kemarin? Kan Bapak buat kemarin kan sudah sampaikan apa namanya? Program kalian untuk kegiatan Hari Pendidikan. Ya. Saya sudah CC. Cuman ada terkendala Pak dosen di pendanaan Pak dosen. Jadi saya katakan kepada mereka, oke, kita bantu dari sekolah, tapi kalau bisa, kebetulan di lingkungan kita ini Pak dosen, banyak orang-orang yang mampu dan peduli kepada pendidikan. Siapa tahu, coba kalian buat, belajar kalian membuat, mengumpulkan dana. Itu bagian daripada pembelajaran hidup di pelajaran gitu. Cuman belum saya tagih Pak dosen gimana hasilnya. Saya yakin dengan melihat, saya yakin dengan adik-adik mahasiswa yang ditempatkan ke SD kami ini pasti mampu itu. Udah ada nampak. Ada yang merespon. Artinya kegiatan kita ini tidak, maksud saya kegiatan kita ini pasti akan terlaksana ya. Lebih meriah lagi karena ada proposal ini kan gitu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau misalkan hanya mengandalkan dana dari sekolah, ampun kita. Ya kan? Nah, kalau misalkan ada dari dana dari luar, saya yakin di luar sana masih banyak yang peduli tentang kegiatan kalian ini. Apalagi kegiatan kalian ini kegiatan-kegiatan yang cukup baik dilihat masyarakat, kira-kira gitu. Ya. Jadi itu dia. Kemudian mading. Ini yang nggak terjawab Bapak. Tapi saya yakin sedaya upaya sekolah, kalau misalkan dari pendanaan, seberapa yang mampu nanti sesuai dengan program anggaran kita akan kita bantu, kira-kira gitu. Ya. Gitu Pak dosen. Kebetulan kita kan sekolahnya baru apa kita bilangnya, baru lahir, apalagi yang SMP ini. Yang SD memang udah lama lahir, tapi masih banyak yang harus dibenahi, kira-kira gitu Pak dosen. Yang pasti Pak dosen, kegiatan daripada kampus mengajar tim 3 tadi, kampus mengajar tim 3 yang dilaksanakan di SD 09-1355, kami dari nama keluarga besar guru mengucapkan terima kasih dengan kedatangannya. Mudah-mudahan mereka semakin ke depan semakin bagus dan melaksanakan penuh dengan tanggung jawab. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kebetulan Pak dosen, saya izin pamit ini, kebetulan ada rapat juga di Korwil. Jadi nanti setelah saya ini bisalah langsung cabut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelum ke moderator, saya mengucapkan terima kasih sebagai dosen pembimbing mereka untuk Bapak yang sudah sangat mendukung kehadiran mereka, dan itu dari senyum Bapak tadi saya bisa merasakan bahwa mahasiswa ini akan sangat bersemangat lagi untuk beraktivitas, dan masukan-masukan dari Bapak ini sudah kami catat dan semoga nanti bisa kami evaluasi dan dilakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya kembalikan kembali ke moderator, kebetulan Ibu Widya di sini, agar mungkin diserahkan waktu kepada Ibu Widya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga kepada adik-adik mahasiswa, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak dosen kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Betul Pak, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah kami, setelah kedatangan dari kampus mengajar angkatan 3, sekolah kami itu banyak perubahan, terutama untuk anak-anak SD. Namun kami minta juga untuk
kepada adik-adik kami, kebetulan kan kita satu atap seperti yang dibilang Bapak tadi, ada beberapa juga siswa dari kita SMP yang nanti jika boleh mereka juga akan ikut untuk membaca. Ada beberapa siswa kita yang belum bisa membaca dibantu oleh adik-adik mahasiswa karena memang sekarang kita dituntut untuk bisa membaca itu sudah di kelas 3 SD. Dan Pak, di sini memang kebetulan karena lingkungan kita lingkungan di kampung ya Pak, memang setelah pulang sekolah mereka ke ladang Pak, itu ada di atas 60%, mereka itu ke ladang. Selain yang orang tuanya di PT, atau yang orang tuanya ada pengusaha, karena mayoritas itu bertani, memang orang itu ke ladang Pak. Itu yang membuat memang anak didik di SD Urung Pane, itu jadi lebih, mereka nggak butuh belajar, kayak gitu Pak, karena mereka juga kayak mana tuntutan orang tua mereka harus ke ladang. Dan di sini juga kami berterima kasih kepada adik-adik PPL karena memang seperti yang adik-adik lihat ya, guru-guru kita juga di sini masih minim kepedulian untuk mengarahkan atau mengajar kepada siswa kita itu juga masih sebelum datang yang di grup sekolah kita itu memang agak minim. Terus terang ya Pak, sekolah kami ini juga memang dulunya itu mayoritas honor. Jadi mereka juga tidak peduli dengan pendidikan, demikian. Mereka sering nggak hadir gitu. Namun sekarang Pak, kami bersyukur karena sekolah kita sudah di grouping dan kedatangan adik-adik juga itu sudah dibantu oleh mereka. Makanya kami sarankan juga kepada adik-adik PPL, apa saja yang kalian lakukan itu hal yang luar biasa untuk anak-anak SD 091355. Kedepannya kami juga berharap sampai selesai bulan 6, kita akan melihat hasil dari siswa kita. Hasil akhir dari siswa kita, mereka akan lebih baik. Dan harapan kami, seperti yang luar biasanya ya adik-adik PPL mengajar untuk anak-anak kita yang belum bisa membaca, ada yang masih kelas 5 tadi ya, kelas 5. Itu luar biasa memang. Di SMP saja masih ada gitu. Itu Bapak Kepala Sekolah pernah bilang kan, luar biasa ya Wit, adik-adik PPL itu, orang itu sabar mengajar. Iya, betul Pak. Saya bilang sama Pak Kepala Sekolah, kebetulan Pak Sekolah kita juga itu memang ini peduli sekali dengan pendidikan. Jadi dia selalu berusaha juga kayak mana bersekolah kita ini juga maju walaupun kita di perkampungan. Demikian. Untuk kedepannya juga untuk adik-adik PPL untuk kegiatan kita tanggal 2 Mei, ingatkan kembali ya adik-adik kepada wali kelas apa-apa saja yang diperlombakan, juga kepada wali kelas yang SMP nggak apa-apa diingatkan karena kita itu nanti satu. Gitu. Ya, itu saja tambahan dari kami. Semoga kita ke depannya juga semakin maju dan sekolah kita juga semakin maju, juga kita semua semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Ibu Widya yang telah memberi masukan dan saran kepada kami. Kemudian kami memberikan waktu dan tempat kepada Bapak dosen kami untuk memberi sepatah dua kata tentang program yang telah kami jalankan. Terima kasih kepada Ibu Widya yang telah memberi sepatah dua kata tentang program yang telah kami jalankan, dan selanjutnya kami memberi kesempatan dan waktu kepada Bapak dosen kami untuk menanggapi tentang program kerja yang telah kami jalankan sejauh ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga kepada Ibu Widya yang sudah memberikan gambaran tadi dan masukan-masukan serta bimbingan kepada mahasiswa, saudara-saudari mahasiswa yang ada di sini. Dari saya barangkali tadi setelah mendengarkan masukan dari Bapak Kepala Sekolah, ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama tadi beliau sangat mengapresiasi dan merasakan kehadiran dari tim kampus mengajar ini
sangat bermanfaat buat sekolah dan lingkungan seperti itu. Dan tadi ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah juga terkait dengan SMP, ya SMP agar diikutkan pramuka, itu agar diikutkan pramuka. Tujuannya agar agar dalam kegiatan-kegiatan khususnya upacara tidak ada kesalahan-kesalahan yang fatal tadi beliau bilang ya. Nah, kita juga lupa tadi di awal saya sebagai pribadi untuk tadi diingatkan kepala sekolah bahwa agar mahasiswa saat mengajar untuk menyisipkan atau memasukkan pesan-pesan pembelajaran budi pekerti ya, itu setiap saat jangan lupa untuk disampaikan kepada anak-anak itu agar budi pekerti tidak ditinggalkan. Satu lagi yang mungkin saya sampaikan, barangkali suatu saat anak-anak didik itu akan menjadi besar, dan mulai sekarang seperti pesan dari panitia kampus mengajar ini agar pendidikan Pancasila itu dikuatkan, ya, pembelajaran atau pendidikan yang inklusif itu dimasukkan selalu ya. Jangan sampai nanti kita harapkan tidak ada lagi proses ataupun aktivitas bully di sesama mahasiswa saat berkegiatan ya. Jadi ditekankan kepada siswa-siswa itu jika ada siswa yang kurang ataupun ada perbedaan, jangan sampai ada proses bullying ya. Jangan sampai ada proses bullying, apalagi ada siswa kita yang secara fisik, secara mental itu barangkali kita bilang kekurangan, itu agar tidak ada proses bullying. Nah, itu ditekankan mulai dari sekarang kepada anak-anak didik ya, biar tidak terjadi. Jadi pembelajaran inklusif itu benar-benar kita mulai dari sejak dini. Nah, yang selanjutnya tadi teringat dari apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, karena proposal tadi kan dijalankan ya, dan beliau optimis bahwa mahasiswa akan mendapatkan bantuan pendanaan karena banyak lingkungan yang antusias dan secara ekonomi mampu gitu ya. Nah, oleh karena itu saya sangat menyarankan agar nanti di kegiatan Hardiknas barangkali puncaknya saja gitu ya. Di puncaknya saja pada saat Hardiknas itu orang tua dan wali siswa ataupun tokoh-tokoh di masyarakat itu agar diundang gitu ya. Agar diundang untuk menghadiri, kalau tidak bisa dari awal ya di puncaknya pun nggak apa-apa gitu ya. Ya di misalnya kepala desa atau orang tua wali siswa lah diundang aja. Kita tidak masuk kerana apakah mereka datang atau tidak, itu nanti urusan yang kedua gitu ya, mereka datang atau tidak, tapi mereka diundang, dilayangkan undangan gitu ya, dilayangkan undangan, terlebih kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ agar diberitahu bahwa kegiatan itu ada dan mereka diundang ke sana. Sekedar melihat nanti barangkali anak-anak itu akan menjadi semangat ya, dan mereka merasa dilibatkan dalam proses pendidikan di tempat mereka. Oke, ini terkait dengan Hardiknas. Bagi masukan saya tadi, saya sarankan agar orang tua dan tokoh-tokoh di masyarakat itu nanti diundang ya. Nanti masalah mereka datang atau tidak itu bukan di ranah kita, yang penting sebagai pelaksana kita mengundang gitu ya. Nah, yang terakhir yang saya mau beri masukan terkait dengan hasil dari AKM tadi ya, asesmen kompetensi minimum tadi, yang dimana di situ masuk pada kesimpulan PIK, yaitu perlu intervensi khusus. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama bagaimana caranya untuk meningkatkan grade-nya itu, untuk meningkatkan hasil itu. Nanti di sesi-sesi selanjutnya akan kita bahas kembali untuk penguatan-penguatan itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak dosen. Apabila
apabila ada dari teman-teman kami yang ingin memberi sepatah dua kata tentang program ini, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Wandri selaku dosen pembimbing lapang kami yang telah bersedia untuk hadir pada forum komunikasi, dan juga terlebihnya kepada Ibu Widya sebagai guru pamong kami. Terima kasih juga untuk saran dan masukan dari Ibu Widya dan dari Bapak Wandri. Semoga dengan forum komunikasi ini untuk program kegiatan kami ke depannya bisa semakin baik, dan semoga kami dapat menjadikan hasil forum komunikasi ini untuk langkah kami melakukan perbaikan dalam menjalankan program kegiatan kami, dan semoga untuk program kegiatan yang belum terlaksana dapat kami laksanakan dengan baik. Saya juga ingin meminta saran dan masukan kepada Bapak Wandri selaku dosen pembimbing lapang kami untuk pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional, di mana dari Bapak ada sebuah permintaan untuk kami mengundang orang tua, dan kami ingin minta saran di ini Pak, di bagian pendanaan Pak. Kemarin untuk proposal yang kami susun itu memang untuk bentuk kegiatannya itu Pak tidak mengundang orang tua dikarenakan akan membutuhkan dana yang cukup besar Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman kami Junita yang telah memberi sepatah dua kata untuk program ini. Sekarang saya mempersilahkan kepada Bapak Wandri untuk menanggapi pertanyaan dari Junita. Oke, terkait tadi nggak masalah. Jadi jika memang itu keputusan dari panitia, saya sangat menghargai dan semoga nanti acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Dari saudara Junita, apakah ada masukan? Iya Pak, terima kasih atas saran dari Bapak dan masukan dari Bapak. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Barangkali ada masukan dari Ibu Widya mungkin, moderator. Iya, baik. Betul Pak, kemarin juga kami sudah diskusi dengan adik-adik mahasiswa, namun Pak, memang kita kurang didana ya Pak ya. Jadi kami juga tidak mengundang orang tua dari siswa kita. Namun saran saya untuk komite tadi ya Pak, nggak apa-apa diundang komite yang mewakili orang tua, boleh diundang untuk adik-adik kami. Nanti kita buat surat undangan untuk komite serta perangkat desa, kemungkinan itu boleh kita undang. Selain komite sudah mewakili orang tua dan perangkat desa, tidak apa-apa, kita undang saja nantinya. Itu saja Pak tambahan, terima kasih. Baik moderator, kalau misal coba dicek lagi agendanya, kalau misalkan sudah tercapai semua, biar nggak apa-apa kita akhiri. Tapi kalau misalnya masih ada, silakan dilanjut ke agenda selanjutnya. Baik Bu, terima kasih untuk Bu Widya masukannya Bu. Nova masih ada, Nov? Terima kasih.
Untuk agenda selanjutnya, hasil pemaparan hasil diskusi yang telah berlangsung. Hasil tulis yang telah kita lakukan hari ini. Oh ya, silakan. Berarti Askima ya untuk notulensi ya. Iya Pak, betul. Ya, silakan Askima. Ya, silakan Askima. Ini Askima yang bacakan Pak atau saya? Terserah siapa yang udah dipersiapkan, nggak apa-apa. Terserah, bebas. Sini kami. Untuk Askima, saya persilahkan waktu dan tempat. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membacakan hasil dari tulis pada hari ini mengenai forum komunikasi dengan pihak sekolah. Yang pertama yaitu tadi kepala sekolah menyampaikan banyak kekurangan yang menjadikan tantangan tersendiri bagi kami tim kampus mengajar untuk menjalankan program kerja yang telah kami susun sebelumnya. Di antaranya yang pertama yaitu mengajar, di mana masih banyak siswa yang belum lancar membaca dan masih ada di antara siswa kami yang belum dapat mengenal huruf. Terus selanjutnya yang pada list tambahan, masih banyak orang tua yang kurang mendukung karena siswa harus membantu ladang dan jarak antara sekolah dengan Urung Pani 2 atau Desa Sahala yang menjadi hambatan bagi siswa, sehingga kami membuat list tambahan di Desa Sahala. Yang ketiga, ada di ekstrakurikuler pramuka, yaitu tadi kepala sekolah mengusulkan agar SMP juga ikut serta karena masih satu atap, jadi untuk menghargai maka SMP akan diikutkan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Dan untuk melatih upacara akan dilakukan. Selanjutnya untuk Go Green, karena masih banyak siswa yang merusak taman siswa lain, kelas lain, jadi sehingga kepala sekolah mengusulkan agar kami menyisipkan mengenai budi pekerti dan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran sehari-hari agar tidak merusak taman kelas lain. Selanjutnya yang untuk Hardiknas yang menjadi tantangan bagi kami yang pertama yaitu mengenai pendanaan, karena masih kurangnya dana sehingga kami membuat proposal untuk mencari dana agar pelaksanaan Hardiknas dapat terlaksana. Dan yang terakhir ada pembuatan mading. Pembuatan mading akan disosialisasikan lagi dalam pembuatannya. Sekian Pak, ini dari saya. Terima kasih. Sudah dikembalikan moderator. Silakan moderator. Baik Pak, terima kasih untuk saudara Askima yang telah membacakan hasil tulis kita pada hari ini. Demikianlah forum komunikasi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata dan tanggapan kami yang kurang berkenan di hati, kami minta maaf. Saya mewakili teman-teman saya sekalian. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Widya dan Bapak Wandri yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan forum komunikasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Wid. Sama-sama Pak. Ya. Oke, boleh kita tutup ya. Jangan lupa diambil screenshotnya ya. Sudah belum? Sudah diambil screenshotnya? Ya, dimunculkan wajah-wajahnya, wajah-wajah cerianya. Bu Widya? Mana? Oke, dah muncul dia. Silakan. Siapa nih si Swasti ya? Yang ngambil ya? Bisa Swasti?
atau si Junita? Junita ya? Iya Pak, baik Pak. Oke, silakan. Hitung biar. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Untuk mengambil dokumentasi kita pada kegiatan hari ini akan saya pandu. Untuk voting pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Wandri dan kepada Ibu Widya. Izin Pak. Oke, ayo silakan bubarkan diri. Semangat ya. Terima kasih Bu. Semangat. Ya.